Aku izin record dulu ya. Sebelumnya, terima kasih banget untuk Kak Nadia udah em, luangin waktunya untuk aku, saudaranya Mas Adit. Iya. Sebelumnya, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Itu akan ditanyakan sama Nasya ya Kak, teman aku. Iya boleh. Oke. Uh, Sebelumnya, perkenalkan Kak, aku Nasya. Ya, untuk pertanyaan pertamanya, sejak kapan sih Kak Nadia itu jadi pelari? Ini langsung dijawab apa langsung dijawab ya? Iya, Iya Kak, boleh langsung langsung dijawab. Sebenarnya kalau suka lari itu udah lama ya. Maksudnya kayak emang dari kecil itu suka kegiatan olahraga. Cuma sekarang fokus ke lari karena sejak tahun 2000, sekarang 2023. Jadi emang baru sih awal tahun Hmm, 2022. Sebenarnya tahun 2022 udah pernah ikut event lari tapi kayak ya udah cuma iseng-iseng. Tapi kalau yang akhirnya jadi hobi tuh baru tahun 2023 aja. oke Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya, Apa aja sih yang Kak Nadia pertimbangkan ketika mengikuti event lari? apa ya? Mungkin ini sih apa namanya yang jadi pertimbangan itu kayak waktu, tanggalnya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu mempertimbangkan. Yang paling sih ini sih apa namanya? Apa ya? Soalnya kadang itu orangnya sempat kalau sempat udah ikut aja kayak gitu aja sih. Terus apa namanya? Lokasinya juga Kak, lokasinya. Terus sekarang sama mempertimbangin karena kan kalau lokasi itu kan ongkos dan lain sebagainya kan. Terus kadang juga mempertimbangkan ini sih apa namanya peluang kayak mungkin di sana bakalan rame apa enggak kayak gitu-gitu. Terus juga kadang selain peluang itu lihat ini eventnya itu temanya apa atau kayak dalam rangka apa kayak gitu. Kalau misalnya rame kayak misal bakalan rame kan pasti seru. Jadi itu ikut gitu. Nangkep nggak Oh, Kak? Soalnya iya gitu. Kak. Oke. Selanjutnya, gimana sih cara Kak Nadia untuk mempersiapkan diri sebelum memulai lari? Mau mulai lari atau mau ikut event lari gitu. Untuk event lari kali ya Kak? Mungkin. Ya, kalau event lari sih karena dulu awal fokus di lari kan itu ikut kegiatan organisasi ya. Jadi di organisasi itu udah sistematis kayak nggak bisa terserah gitu. Maksudnya nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi udah ada jadwal latihan kayak disetor sama pengurus kayak 1 minggu harus latihan berapa kali itu udah ada. Jadi yang dipersiapin ya jadwal latihan terus kalau aku mau dekatin event lari itu lebih mikirin pola makan juga. Jadi kayak Hmm. gimana asupan karena makanan itu mungkin berpengaruh sama benar-benar berpengaruh langsung sama tubuh sama mindset sih. Soalnya kalau setiap aku makan yang sehat-sehat, kayak mindsetku tuh kayak wah aku jadi lebih kuat, jadi kayak kayak iya jadi kayak apa yang paling di apa namanya dipersiapin itu jadwal latihan, terus apa namanya pola makan gitu. Kalau pola istirahat sih biasanya baru beberapa hari mau lari baru gitu. Karena Oke. kita juga kalau apa namanya pola tidur gitu-gitu diperbaiki jauh-jauh hari itu susah sih masih suka pekerjaan. Iya. Oke Kak, kalau dari aku pertanyaannya cukup ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh temanku Olive Kak. Oke. Okay. Oke, Kak, aku lanjut ya, Kak. Sebelumnya udah berapa sering sih Kakak ikut event lari? Mungkin bisa dihitung kira-kira udah berapa kali dari awal kali Kakak nyoba untuk ikut event lari, Kak? Berapa ya? 1, 2, 3. Bentar ya Kak. Nggak apa-apa tak mikir ini Kak. Dieng, terus Dieng lagi, terus Porda, habis Porda, Malang, terus Malang, terus Jawa Tengah, Bali, Jakarta, Kipran, Uner. 10 lah Kak. 10 Oke. event. Ya.
Kakak pernah ikut event lari apa aja sih Kak? Kayak misalnya fun run atau yang maraton, yang berapa K gitu kira-kira. Kalau sebenarnya ini karena saya itu awal mulai kenal lari itu kan di pencinta alam. Jadi olahraga lari yang sering saya ikutin itu mungkin belum terkenal Kak di masyarakat umum. Namanya itu orienteering. Jadi orienteering itu lari sambil baca peta. Jadi yang saya ikutin itu ya event-event orienteering kelas nasional, daerah sama pernah internasional juga. Sama event lari yang kayak kayak run-run yang 5K, 10K gitu Kak. Ya masih itu sih. Kalau maraton belum. Baru insya Allah baru mulai belajar tahun ini. Sampai saat ini kan pasti udah banyak banget ya Kak pengalaman terkait event lari. Nah, menurut Kakak sendiri ini ada nggak sih event lari yang paling menarik yang pernah Kakak ikuti gitu? Apa ya kalau menarik? Ini nama eventnya atau apa Kak? Iya boleh di nama eventnya dan diceritain juga kayak gimana eventnya. Oh, Dieng Orienteering Race Kak. Dieng Orienteering Race. Oke. Yaudah kalau dari aku segitu aja Kak pertanyaannya, nanti akan lanjut sama teman aku ya Kak. Terima kasih. Kenapa alasannya menarik gitu Kak? Enggak. Atau... Iya Kak boleh diceritain. Oh, ya karena yang Dieng Orienteering Race itu dia kayak sport tourism gitu. Jadi ngangkat apa namanya olahraga tapi dikemas dalam wisata gitu. Dia emang memperkenalkan wisata Jawa Tengah yaitu Dieng itu tadi. Jadi trek-trek larinya itu tuh di tempat-tempat apa meng-highlight tempat-tempat wisata yang ada di sana. Kayak gitu sih Kak. Lanjut sama teman aku ya Kak. Ya. Makasih. Oke, halo Kak. Perkenalkan nama aku Almira. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira event lari jenis apa sih Kak yang paling banyak diminati oleh para pelari secara umum? Ini jenis maksudnya kayak apa contohnya? Kayak Contohnya mungkin kayak event lari yang punya konsep atau tema tertentu. iya, kayaknya menurut saya sih emang konsep sama ya dia itu menonjolkan apa sih di event itu kan banyak juga kayak misal habis ini Kartini itu banyak banget event-event memperingati Hari Kartini. Terus kayak kemarin Women Internasional itu juga event buat perempuan-perempuan kayak gitu. Jadi emang yang bikin menarik itu tema yang diangkat saat lari. Terus kayak misal sekarang lagi booming trail running itu lari yang di gunung itu juga menonjolkan itu sih sebenarnya. Menonjolkan tempatnya dan lain sebagainya. Medan atau rutenya kayak. Oke, berarti untuk konsep dan tema dari sebuah event lari yang dilaksanakan itu penting ya menurut Kak Nadia. Iya, penting. Oke. Nah, Kak Nadia ini sendiri tertarik nggak sih Kak untuk ikut event lari yang memiliki konsep atau tema tertentu? Kalau kadang sih kalau ikut nggak mikirin itu juga, nggak terlalu mikirin juga. Tapi kalau misal ada event yang apa namanya, event yang kayak misal itu tadi lah katakanlah Kartiniran gitu ya, itu juga ada daya tarik. Tapi untuk mengambil keputusan ikut apa enggak, yaitu tadi mempertimbangkan waktu dan lain sebagainya. Sama uang sih, karena event lari juga lumayan HTM-nya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari aku cukup Kak, mungkin bisa dilanjut sama teman aku. Makasih. Ya, makasih juga. Oke, dari aku perkenalkan aku Kila. Mungkin tadi kita bahas dari yang fun run dulu ya Kak. Nah kalau misalnya dari Kanadia sendiri terkait kira-kira hal-hal apa aja sih yang emang sekiranya harus disediakan dari penyelenggara event lari gitu. Kayak misalkan kalau dengar-dengar kayak tentang ada kerjasama sama rumah sakit atau kayak ada ambulans, terus ada marshal-nya, ada water station, itu penting nggak sih dalam event lari? Iya itu penting banget sih Kak. Soalnya biasanya kan kalau di event di poster-poster event lari itu kan kayak benefit itu wajib banget ditonjolkan di apa namanya di poster itu. Nah menurut aku yang mungkin teman-teman cari itu tuh kalau dari sependek pengetahuanku kayak teman-temanku
biasanya mau ikut event lari kalau misal udah free jersey atau baju, terus udah sama ada medali finisher. Jadi kan biasanya medali kan cuma untuk yang menang dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah ada dapat jersey sama medali finisher itu, mereka itu jadi tertarik karena kan setidaknya ada yang mereka bawa saat Ya, pulang. Kayak gitu benar. sih. Nah, Kan itu juga menurutku wajib sih kalau yang mm. water station dan lain-lain sebagainya itu yang kakak sebutin. Nah, kalau misalnya karena dia sendiri itu pernah ikut event fun run dari range harga berapa sih? Atau mungkin aku kan sebenarnya juga masih belum tahu kan kalau misalnya kayak event fun run itu emang pernahkah ada yang ngadain secara gratis atau mungkin dari harga yang terendah sampai tertinggi. Nah, kalau karena dia sendiri itu pernah mengikuti event lari kayak gimana dari range harganya? Kalau dari range harga pernah juga yang gratis. Waktu itu yang diselenggarain fun runningnya apa namanya di Pemkot kok Surabaya. Pokoknya Pemkot Surabaya lah yang ngadain itu gratis dan udah free medali sama free jersey itu tadi. Terus juga kalau yang bayar pernah sampai yang di 300-an. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dari range harga yang tadi karena dia udah sebutin, kira-kira itu kan pasti dapat respect ya, Kak. Nah, kira-kira itu isinya apa aja sih? Kalau respect itu kalau cuma lari ya kan beda ya. Kalau orienteering sama lari, kalau yang lari yang umumnya itu dapat ini sih apa namanya stiker, terus jersey, terus biasanya produk sponsor. Jadi saya juga dapat kayak sabun, sabun cuci muka, sabun mandi. Terus apa namanya kalau misal event lari yang malam itu biasanya dapat gelang yang glow in the dark itu. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Nomor bib atau Oh, nomor dada ya. Sama ID biasanya. maaf sama apa, Kak? ID card. Oh gitu. Oke, sebenarnya kalau dari secara keseluruhan pertanyaan aku dan teman-teman aku udah kejawab ya Kak. Karena emang dari kitanya masih buta banget nih sama event lari. Nah kebetulan dari kampus kita sendiri di Universitas Pembangunan Jaya jurusan Ilmu Komunikasi itu lagi merencanakan event lari fun run Kak. Kayak gitu. Nah, untuk temanya itu kayak semacam family fun run. Mungkin karena dia pernah udah tahu pernah tahukah gitu kayak semacam family fun run gitu. Oh, kalau yang mungkin mengangkat family fun run belum sih Kak. Oh, gitu ya. Em, oke deh, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyain lagi? Cukup ya. Kalau dari aku cukup ya. Oke. Oke, mungkin segitu aja. Sebelumnya sekali lagi terima kasih ya karena dia udah meluangkan waktunya. Makasih ya, maaf ya kalau tadi sempat ini juga Iya, nggak apa-apa, lupa Kak. Oke, mungkin aku akan izin screenshot buat data wawancara ya, Kak. Iya, boleh boleh. Oke. Belum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih ya Kak Nadia. Sekali lagi. Iya. Terima kasih Kak Nadia. Semangat ya. Oke. Terima kasih. Kasih Kak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak. Salam. Ini juga sih UNER juga mau bikin event tapi bukan fun running ya orienteering tadi sih. Oh, oke. Ya, kasih ya. Iya, Kak. Sebenarnya tadi tuh dia pengalamannya juga banyak, tapi kayak males ngomong gitu gak sih? Dia kan nggak bisa Dia belum menjelaskan gitu deh. Dia buru-buru anjir. Iya, dia Dia buru-buru mau beli anjir. takjil anjir. Takjil, takut orang Kristen beli takjil duluan. Itu di Surabaya lebih cepat kali bukanya. Tadi gue lagi begini. Gue juga kayak Nasya lagi make up. Sumpah gue Emang di kira. Surabaya lebih cepet. Surabaya lebih cepet. Maghrib ya. Oh, lebih cepat. Kata gue sih Nasya beres make up gitu.
Gue kira Tila tuh kan gak accept dulu ya. Gue kira kayak, ini orangnya udah mau join. Gue kira gitu. Gue juga shock anjir dia tiba-tiba join. Iya, ini padahal ibu gue di depan pintu nih. Kalau mau Zoom mah tuh, ibu gue di situ tuh. Ya Lihat udah kan ayo tuh ibu gue. sekarang. Lagi ada temennya. Sebentar ya. Bunda, sini dulu enggak? Zoom dulu, bentar. Foto dulu, bentar. Nih foto dulu, bentar. Foto. Lah terus gue nya gimana? Oh kan kita ceritanya gimana ya? Ngomongnya gimana dong? Jangan bareng anjir. Jangan bareng. Iya. Jadi, ada Zoom nggak? Ada Zoom nggak di HP Bunda? Ini nih Zoom dulu sama ibu gue, nanti gue diedit. Ayo, screenshot. Bunda diem nggak? Screenshot aja ya. Ya udah. Kalau nggak sama Nasyanya aja masih udah. Nggak usah. Oh Nasya nggak usah ikut. Ya udah. Dah, bye Mam. Aku mau buru-buru ya. Dadah. Kenapa? Dia udah dijemput temennya. Lu juga mau pergi Nes? Iya, misah kita. Anjir, gue kira barengan. Enggak. Masih ke record?